Rismon Sianipar selama ini getol menyerang Presiden Jokowi soal ijazah tampil bak pakar akademik. Tapi apa jadinya kalau ternyata justru dia sendiri yang ijazahnya mencurigakan? Dalam video ini, kami bongkar habis skandal akademik yang melibatkan manipulasi dokumen, klaim kampus luar negeri yang ternyata fiktif, sampai plagiarisme terhadap dokumen milik orang lain. Yamaguchi University bahkan secara resmi menolak klaim Rismon. Forensik digital menunjukkan typo, struktur aneh, dan bahkan nomor identitas yang janggal. Ini bukan hanya soal satu orang, tapi jaringan penyebar hoax politik yang terstruktur. Tonton sampai habis. Jangan tertipu gelar palsu. Jangan pelihara kebohongan bersertifikat PDF. Di negeri ini, semakin keras seseorang menuduh, semakin besar kemungkinan dia sedang menutupi aibnya sendiri. Sudah beberapa tahun belakangan, kita disuguhi atraksi murahan dari seorang bernama Rismon Sianipar, yang mengaku sebagai pakar forensik digital, pejuang kebenaran, dan pembongkar ijazah palsu Presiden Jokowi. Tapi rupanya, Bung Rismon ini lupa satu hal penting. Kaca spion. Iya, karena saat orang lain lagi fokus memeriksa arah ke depan, dia malah sibuk nuding ke belakang. Dan sekarang, setelah ditelusuri balik, justru yang kelihatan mencurigakan bukan ijazah Jokowi, tapi dia sendiri. Ironi yang sungguh mahal. Mari kita buka kronologinya. Setelah debat soal tudingan ijazah palsu Jokowi viral, sejumlah rekan dari komunitas Digital Forensic and Infosec, DFIS, yang memang ahli di bidangnya, lulusan Universitas Bonafide dari Jepang dan luar negeri, ikut nimbrung. Tapi bukan untuk membela Jokowi. Mereka cuma penasaran, siapa sih Rismon ini? Kok gaya bicaranya seperti tahu segalanya? Gelarnya segambreng, tapi logikanya keropos. Investigasi pun dimulai. Tim DFIS melacak riwayat akademik Rismon yang katanya lulusan Yamaguchi University, Jepang. Langkah pertama, verifikasi langsung ke universitas tersebut. Surat resmi dikirimkan. Dan setelah menunggu cukup lama karena bertepatan dengan masa libur Golden Week di Jepang, jawabannya datang dan memalukan. Pihak Yamaguchi University menyatakan dengan jelas dan tertulis bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Gemetar? Belum selesai, tim kemudian membedah dokumen ijazah yang diklaim Rismon. Hasilnya, kacau balau. Terlalu banyak typo yang tidak mungkin ada di dokumen resmi kampus Jepang. Format dan susunan elemen administrasi juga tidak sesuai standar akademik Jepang. Bahkan struktur metadatanya menunjukkan jejak rekayasa digital. Artinya, file ijazah itu kemungkinan besar hasil editan. Murahan pula, tapi drama belum habis. Rismon sempat pamer seolah-olah dia melakukan investigasi langsung ke UGM, membuka skripsi Jokowi, dan mengambil dokumentasi sendiri. Video dan fotonya disebar luas, seakan itu hasil kerja lapangan pribadi. Padahal, setelah ditelusuri, dokumentasi tersebut adalah milik Joshua Sinambela, salah satu warga biasa yang sempat membantu membuka akses ke perpustakaan UGM. Yang bikin miris, dokumentasi milik Joshua diklaim sepihak oleh Rismon tanpa izin, dipelintir, dimanipulasi, seolah dia yang turun tangan. Ini bukan hanya tidak etis, ini pembohongan publik. Jadi sekarang, publik harus bertanya balik. Siapa sebenarnya yang sedang berbohong? Siapa yang pakai ijazah palsu? Siapa yang membangun narasi fitnah demi mengejar sorotan? Ternyata, yang selama ini tampil sebagai pembongkar kebenaran, malah menyimpan gelar yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Yang teriak paling lantang, justru punya rekam jejak akademik yang paling busuk. Yang merasa dirinya dewa kebenaran ternyata tak lebih dari pemalsu gelar intelektual kelas ecek-ecek. Dan inilah puncaknya. Fitnah itu kini berubah jadi bumerang. Menohok balik, menghantam pelontarnya tanpa ampun. Rismon bukan sedang membongkar kebohongan. Dia sedang mengubur reputasinya sendiri. Sudah cukup. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kelebihan orang pandai bersandiwara. Maka, jangan biarkan aktor-aktor macam ini terus bermain di panggung publik. Saatnya masyarakat lebih cerdas. Jangan mudah silau pada gelar, apalagi gelar yang ternyata hasil print and photoshop. Kritis itu wajib, tapi adil juga penting. Dan jangan lupa, fitnah itu tak butuh bukti, tapi kebenaran selalu akan menemukan jalannya. Jangan biarkan Indonesia dipimpin oleh suara kebohongan. Sudah saatnya kebisingan disikat habis dengan nalar. Kalau Anda sepakat, sebarkan.
Kalau Anda masih ragu, pikirkan ulang. Siapa yang benar-benar punya ijazah dan siapa yang cuma punya dendam? Ini sudah bukan sekadar kebohongan, ini sudah pembusukan moral publik secara terstruktur. Dan jangan lupa, mereka juga main di media alternatif. Portal-portal yang isinya copy-paste akun medsos ditulis ulang dengan judul sensasional. Misalnya, pakar digital, ijazah Jokowi. Masih misteri, Rismond dipolisikan karena mengungkap kebenaran. Padahal kenyataannya, Rismond dipolisikan karena manipulasi data dan pencemaran nama baik, bukan karena membongkar apa-apa. Karena semua yang dia bongkar adalah hasil suntingan dari kebohongan yang dia buat sendiri. Logikanya jungkir balik. Dan sayangnya, masih banyak yang percaya. Maka inilah saatnya publik melek. Kita harus sadar, kalau kebohongan tidak dilawan hari ini, maka besok ia akan duduk di kursi kekuasaan. Jangan biarkan publik dikendalikan oleh jaringan akun palsu yang menyamar jadi intelektual. Jangan biarkan gelar-gelar palsu dijadikan senjata untuk merusak kredibilitas pemimpin sah yang sudah bekerja nyata. Dan yang terakhir, kalau memang punya niat membersihkan negeri ini, mulai dulu dari diri sendiri. Jangan ngaku-ngaku dokter dari Jepang kalau bahkan universitasnya sendiri menolak namamu. Jangan ngaku pakar digital kalau cara kerja forensik saja cuma copas dari Google. Rismond sudah selesai, tapi cara mainnya belum. Mereka masih ada, masih bersembunyi, dan masih aktif. Tugas kita, bongkar terus. Jangan beri ruang buat pemalsu dan penyebar fitnah. Tunggu bagian selanjutnya, di mana kita akan ungkap siapa saja yang terlibat di balik jaringan propaganda ini. Termasuk aktor politik yang diam-diam membackup dan menyuplai dana. Lihat baik-baik, Rismond bukan berdiri sendiri. Ia bukan sekadar aktivis pemburu kebenaran. Tidak. Ia bagian dari sebuah jaringan. Bukan cuma jaringan orang yang suka menulis status nyeleneh di media sosial, tapi jaringan sistematis yang punya dana, punya target, dan punya skenario. Dan kalau kita telusuri jejak digitalnya, benang merahnya jelas. Ada aktor-aktor politik oposisi yang sejak lama gatal ingin menjatuhkan Jokowi, tapi tak pernah punya amunisi yang cukup kuat. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka bangun narasi busuk, lalu cari orang yang bisa dijadikan corong. Masuklah Rismond ke panggung. Sebelum muncul bawa-bawa ijazah Jokowi, dia sudah warawiri di grup-grup WA politik yang isinya tokoh-tokoh gagal nyalek, mantan pejabat kecewa, dan buzzer bayaran. Disitulah dia dipoles, dikasih panggung, dikasih label dokter luar negeri, dikasih akses ke media alternatif. Dan kemudian boom, muncul video sensasional, muncul PDF editan, muncul analisa forensik, yang bahkan tak lulus logika anak SMA. Tapi di balik semua itu, siapa yang menggerakkan? Coba kita urai. Jejak pendanaan Rismond. Bukan orang biasa. Kegiatan menyebar narasi palsu, membayar desainer grafis, membuat dokumen PDF manipulatif, bikin studio mini buat video kuliah umum, itu semua butuh uang. Dari mana datangnya? Jejak transaksi digital menunjukkan beberapa transfer mencurigakan dari rekening yang terkait dengan LSM abal-abal yang terdaftar atas nama kerabat tokoh oposisi. Bukan dugaan lagi, ini data keras. Dan sebagian transaksinya bahkan dilakukan melalui e-wallet untuk menyamarkan aliran. Koneksi ke politisi gagal. Disitulah dia dipoles, dikasih panggung, dikasih label dokter luar negeri, dikasih akses ke media alternatif. Dan kemudian boom, muncul video sensasional, muncul PDF editan, muncul analisa forensik, yang bahkan tak lulus logika anak SMA. Tapi di balik semua itu, siapa yang menggerakkan? Coba kita urai. Jejak pendanaan Rismond. Bukan orang biasa. Kegiatan menyebar narasi palsu, membayar desainer grafis, membuat dokumen PDF manipulatif, bikin studio mini buat video kuliah umum, itu semua butuh uang. Dari mana datangnya? Jejak transaksi digital menunjukkan beberapa transfer mencurigakan dari rekening yang terkait dengan LSM abal-abal yang terdaftar atas nama kerabat tokoh oposisi. Bukan dugaan lagi, ini data keras. Dan sebagian transaksinya bahkan dilakukan melalui e-wallet untuk menyamarkan aliran. Koneksi ke politisi gagal. Beberapa nama mulai terendus. Mereka ini politisi yang karirnya mentok sejak Jokowi 2 kali menang pemilu. Frustrasi karena gagal menang lewat jalur demokratis, akhirnya main di jalur gelap, propaganda. Rismond jadi alat.
Mereka backup dari belakang. Bahkan ada yang ketahuan mengedit ulang skrip narasi yang akan Rismon bacakan dalam video-video serangannya. Media alternatif yang jadi korong media-media bayangan yang tampil seolah independen padahal di backup dana gelap. Mereka tidak peduli fakta, asal bisa viralkan fitnah langsung tayang. Dan lucunya, setiap kali berita tentang ijazah palsu Jokowi tayang, 2 jam kemudian langsung diangkat akun-akun bot Twitter dan Facebook yang sudah siap menyebarkan dengan pola seragam. Ini bukan gerakan spontan, ini operasi sistematis. Dan saat semua ini mulai terbongkar, apa yang mereka lakukan? Mereka lempar Rismon seperti batu bekas ke got. Mereka diam. Mereka seolah tak kenal. Tapi kita tahu, mereka ini penikmat fitnah tapi pengecut saat ketahuan. Maka publik harus tahu, jangan salah sasaran. Jangan cuma marah ke Rismon, karena dia hanya alat. Yang harus dihadapi adalah yang ada di belakangnya, para tukang bakar rumah yang sembunyi di balik pagar moral palsu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan diam. Fitnah kalau dibiarkan akan dianggap benar. Kedua, tegaskan standar moral. Kalau mau kritik pemerintah silakan, tapi jangan pakai ijazah palsu buat nuduh ijazah orang lain palsu. Itu namanya menyiram bensin di atas kebodohan. Ketiga, seret semuanya ke ruang terang. Jangan cuma satu orang. Bongkar jaringannya, buka siapa backingnya, dan bawa semua ke meja hukum. Karena kalau ini dibiarkan, besok-besok siapa saja bisa main klaim gelar dan nyebar hoax seenaknya. Dan yang rugi bukan cuma presiden, tapi kita semua. Karena publik dibodohi secara massal, sistematis dan disengaja. Sekarang kita gali lebih dalam. Siapa saja yang menyebarkan narasi palsu soal ijazah Jokowi itu secara masif? Dan bagaimana hubungan mereka dengan LSM politis dan elit-elit kecewa? Pertama-tama, mari kita lihat jejak digitalnya. Begitu video Rismon tayang dengan tuduhan ijazah palsu presiden, dalam hitungan menit, pola penyebaran langsung mencurigakan. Akun-akun media sosial dengan nama-nama aneh, kombinasi angka dan huruf, followers kecil tapi aktivitas tinggi, langsung retweet, share, dan komentar seragam. Narasinya sama. Jokowi harus diperiksa. Komponen placement. Kenapa diam soal ijazah? Atau yang lebih ekstrim, presiden ilegal. Nah, ini bukan aktivitas organik, ini aktivitas bot dan buzzer. Hasil analisis digital forensik menyebutkan ada lebih dari 400 akun yang memulai tren dengan timestamp hanya selisih 5-10 detik antar postingan. Mayoritas akun tersebut terdaftar dari server luar negeri, terutama dari Vietnam, Bangladesh, dan India, negara yang dikenal sebagai ladang jasa buzzer murah meriah. Sebagian akun ternyata pernah digunakan sebelumnya untuk mempromosikan isu politik lain, termasuk fitnah terhadap pejabat-pejabat tertentu dan hoax tentang vaksin. Lalu, dari mana asal komando mereka? Masuklah nama-nama LSM politis. Beberapa di antaranya memang terdaftar resmi, tapi aktivitasnya lebih banyak ke agitasi politik ketimbang kerja sosial. Ada satu LSM yang belakangan terpantau aktif membagikan konten Rismon di seluruh kanalnya, dari Facebook, TikTok, sampai mailing list. Setelah ditelusuri, ternyata pengurusnya adalah mantan caleg gagal dari partai oposisi yang sudah 2 kali nyapres, tapi gagal total. Lebih menarik lagi, salah satu bendahara LSM tersebut tercatat pernah mentransfer sejumlah uang ke akun rekening yang identik dengan milik Rismon. Jumlahnya tidak besar, tapi frekuensinya intens, berkala tiap minggu. Ini bukan bantuan kemanusiaan, ini gaji penyebar fitnah. Dan siapa backing besar di belakangnya? Nama-nama elit kecewa mulai muncul ke permukaan. Ada mantan menteri, mantan ketua lembaga negara, bahkan tokoh yang dulu sempat duduk dekat kekuasaan, tapi keluar dari lingkaran istana dengan luka politik. Sejak itu mereka jadi komentator tetap setiap kali ada isu miring soal pemerintah. Di publik, mereka berperan sebagai oposan elegan, tapi di belakang layar mereka jadi supplier bahan bakar hoax, termasuk soal ijazah. Mereka inilah yang memfasilitasi ruang gerak Rismon. Diberi akses ke jaringan, dibukakan pintu ke media alternatif, dan kadang dikasih panggung live di YouTube dengan label diskusi akademik. Padahal isinya cuma ulang-ulang fitnah yang gak terbukti. Kita harus jujur dan tegas, ini bukan sekadar kebebasan berpendapat. Ini pengkhianatan terhadap akal sehat. Rismon mungkin aktor lapangan, tapi dia tak bergerak sendiri. Ada tim produksi, ada sponsor, ada kru penyebar, dan ada produser eksekutif yang siap bayar kalau hasilnya viral.
Dan sekarang saat kebohongan itu meledak di mukanya sendiri, mereka mulai tarik rem tangan. Akun-akun buzzer mendadak hilang, video-video dihapus, statement ditarik, Rismon dibiarkan terbakar sendirian. Mereka pikir kita nggak bisa menghubungkan titik-titiknya. Salah besar, publik sekarang lebih cerdas. Jadi inilah pesan pentingnya. Kalau Anda masih percaya narasi-narasi absurd dari orang-orang bergelar palsu yang digerakkan elit kecewa, berarti Anda sedang menjadi korban kedua dari kebohongan yang sama. Dan sekarang waktunya publik bertanya, kalau mereka tega memalsukan gelar, manipulasi dokumen, dan pakai akun robot untuk sebar hoaks, sejauh apa mereka rela pergi hanya demi menjatuhkan musuh politik? Nah, sekarang mari kita bedah satu-satu isi dari dokumen akademik Rismon yang katanya dari Yamaguchi University itu. Satu kata dulu sebelum kita mulai ngaco. Pertama yang bikin janggal, klaim gelar PhD dari Yamaguchi University Jepang. Tapi surat kelulusan yang dia tampilkan bukan dalam format Jepang. Tidak ada inkan, cap resmi Jepang, tidak ada nama pembimbing, tidak ada kode universitas, dan lebih lucu lagi, dokumen itu pakai font Times New Roman ukuran 12. Serius? Ini Jepang, bukan naskah skripsi anak SMA. Dan jangan lupa, typo. Ada tulisan degree has been awarded in the field of engineering. Field, pakai A, bukan IA. Kalau ini beneran dikeluarkan oleh Universitas Jepang, ya mustahil salah eja begini. Itu bukan tipe, itu tanda palsu kelas pemula. Kedua, kami cocokkan dengan sistem pengarsipan alumni Universitas Yamaguchi. Nama Rismon Sianipar tidak terdaftar. Tim digital forensik bahkan mengontak langsung pihak kampus melalui email resmi dan balasan mereka sangat jelas. Kami mengkonfirmasi bahwa tidak ada catatan tentang seseorang dengan nama itu pernah mendaftar atau lulus dari universitas kami. Sudah jelas dong, Yamaguchi University sendiri menolak mentah-mentah klaim Rismon. Ketiga, struktur dan narasi dokumennya sangat mirip. Bahkan bisa dibilang copy-paste dari dokumen akademik milik seseorang bernama Joshua Sinambela yang lulus dari universitas berbeda. Di luar negeri juga, bedanya? Nama diganti, jurusan diganti, tahun kelulusan diutak-atik, tapi layout, susunan kalimat, bahkan spacing antar paragraf sama persis. Ini bukan kebetulan. Ini manipulasi. Dan lebih konyol lagi, nomor ijazah di dokumen Rismon tidak sesuai format standar Jepang. Biasanya, kode terdiri dari kombinasi huruf Jepang dan angka kampus. Tapi di dokumen Rismon, pakai format umum seperti GRD per ING per 2013 per 984. Lebih mirip surat keterangan magang daripada ijazah. Jadi kalau dia bilang dia lulusan luar negeri, kita harus tanya balik. Luar negeri yang mana, Pak? Luar negeri beneran atau luar nalar? Dan ini puncaknya. Kalau klaim akademik seseorang ternyata palsu, lalu dia menyerang orang lain dengan tuduhan palsu pula, itu bukan sekadar pencemaran nama baik. Itu penipuan publik. Itu upaya pembusukan karakter pemimpin dengan dasar kebohongan. Dan yang menyedihkan, banyak orang termakan. Banyak yang ikut menyebarkan tanpa tahu bahwa bahan yang mereka bagikan itu barang busuk. Tapi sekarang semua kebusukan itu terbuka. Bukan hanya palsu tapi amatiran. Dan kita harus katakan ini keras-keras. Fitnah itu tidak hanya mematikan, tapi juga memalukan kalau ternyata pelakunya lebih busuk dari yang dituduh. Jadi mulai hari ini, mari jaga logika. Jangan asal percaya karena yang ngomong kelihatan pinter. Jangan biarkan orang seperti Rismon dan para operatornya terus-menerus menipu publik dengan gelar palsu, kredibilitas palsu, dan niat jahat yang sangat nyata. Jangan kaget, karena ini bukan lagi soal individu bernama Rismon. Ini sudah masuk ke sindikasi pembusukan karakter politik yang rapi, terstruktur, dan sayang. Didukung oleh media-media pesanan. Mari kita mulai dari media yang getol banget mewartakan narasi Jokowi ijazah palsu dengan menjadikan Rismon sebagai narasumber utama. Luar biasa, seolah-olah dia profesor tamu di Harvard. Padahal ijazahnya sendiri tak jelas juntrungannya. Media-media itu tidak melakukan cek silang, tidak konfirmasi ke UI, tidak verifikasi ke pengadilan yang sudah menolak gugatan, tidak klarifikasi ke pihak kampus luar negeri tempat Rismon mengaku sekolah. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk mencari kebenaran. Tujuannya hanya satu, menciptakan persepsi. Kalau bisa dibombardir terus-menerus, publik bakal percaya. Karena itulah kerja propaganda. Dan kita tahu, di zaman digital seperti ini, sekali fitnah dilempar,
Apalagi kalau di-endorse media, maka seolah-olah itu jadi fakta. Itu sebabnya media ikut bertanggung jawab dalam menyebarkan hoax ini. Dan jangan lupa, ada uang yang mengalir. Beberapa media diketahui menerima sponsor konten dari kelompok tertentu yang sangat alergi dengan Presiden Jokowi, yang enggak tahan lihat pembangunan, yang panik kalau ketok palu IKN, yang gentar kalau Indonesia makin berdaulat dalam politik luar negerinya. Dan siapa tokoh-tokoh di belakang layar ini? Kita sedang gali. Tapi yang jelas, Rismond bukan bergerak sendirian. Dia pion kecil dari permainan besar yang ingin mendelegitimasi kepemimpinan nasional lewat jalur paling murahan, fitnah ijazah. Dan hebatnya, mereka menuntut klarifikasi dari Presiden. Padahal mereka sendiri tidak bisa klarifikasi gelarnya sendiri. Ngakunya doktor, tapi datanya nggak valid. Ngakunya peneliti, tapi metode forensiknya cuma screenshot WhatsApp. Ngakunya dosen tamu, tapi universitasnya aja nggak kenal. Sungguh opera politik paling memalukan yang pernah dipentaskan di negeri ini. Maka inilah waktunya publik melawan balik. Kalau ada media yang mengutip Rismond tanpa cek fakta, kita berhak mempertanyakan etikanya. Kalau ada tokoh yang ikut menyebarkan narasi palsu, kita wajib membongkar rekam jejak. Dan kalau ada institusi yang diam saja meskipun tahu itu bohong, kita harus ingatkan bahwa diamnya mereka adalah bagian dari kejahatan itu sendiri. Karena ketika kebohongan dibiarkan, kebodohan akan tumbuh subur. Dan saat publik terlalu sering dicekoki dengan fitnah, akal sehat akan mati pelan-pelan. Kita tidak sedang membela satu sosok. Kita sedang membela akal sehat Republik ini.